Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang pengantar teori kepribadian. Jadi karena ini sifatnya hanya pengantar, maka nanti kita akan membuat definisi sementara apa itu kepribadian dan apa itu teori. Nah, sebenarnya pertanyaan mengenai kepribadian ini itu sudah sangat lama, berabad-abad, baik oleh filsuf, para teolog, kemudian para pemikir-pemikir lainnya sudah mempertanyakan persoalan-persoalan. Misalnya pertanyaan mengenai mengapa manusia berperilaku seperti yang mereka perlihatkan, apakah manusia bisa memilih kepribadian mereka, apa yang menyebabkan persamaan dan perbedaan di antara manusia-manusia itu, kemudian apa yang membuat perilakunya bisa diprediksi dan bagian-bagian tertentu yang tidak bisa diprediksi. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu sudah lama muncul. Nah, akan tetapi teori tentang kepribadian ini menurut Jas Fish dan Gregory Fish di dalam bukunya Theories of Personality, dia menyebutkan bahwa Sigmund Freud lah orang yang mulai pertama kali menggabungkan pemikiran filosofis dengan sebuah metode ilmiah yang sederhana seperti itu ya. Nah, kemudian kita mencoba melihat akar semantik dari kata kepribadian itu. Kalau bahasa Indonesianya itu kan pribadi ya, pribadi. Nah, tapi dalam tradisi psikologi modern, terutama dalam bahasa Inggris, kepribadian itu disebut dengan personality. Nah, akar semantik kata personality ini itu berasal dari sebuah kata, yaitu persona. Persona ini secara literal itu artinya adalah persona, yaitu mengacu pada topeng yang dipakai oleh aktor Romawi dalam pertunjukan drama Yunani. Jadi topeng itu disebut dengan persona. Nah, para aktor Romawi kuno itu memakai topeng atau persona ini untuk memainkan peran, ya, untuk memainkan peran tertentu atau menampilkan sebuah karakter yang palsu. Jadi hanya karakter di panggung. Nah, akan tetapi nanti definisi ini mengalami perkembangan, bahkan dia mengalami otonomisasi teks. Artinya makna yang awalnya persona itu adalah topeng atau penampilan palsu, ya, berubah menjadi definisi yang lebih positif. Tidak ada unsur kepalsuan di situ. Jadi nanti yang disebut dengan personality atau kepribadian itu mewakili seorang manusia, mewakili keunikan dari diri seorang manusia. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah pertanyaan kunci. What is personality? Apa itu kepribadian? Nah, para pakar psikologi itu mempunyai pandangan yang berbeda nantinya di antara mereka sendiri ketika mengartikan apa itu kepribadian. Nah, sebagian nanti
ada yang mendefinisikan itu berdasarkan tradisi keilmuannya, berdasarkan asumsi filosofis yang dianutnya, berdasarkan mazhab-mazhab tertentu. Nah, tapi paling tidak kita punya pegangan sementara ya, secara umum nanti, karena nanti di bagian-bagian selanjutnya itu akan tampak bahwa setiap tokoh ya, setiap teorisi kepribadian itu mempunyai definisi yang berbeda. Nah, untuk sementara kepribadian itu apa? Kepribadian itu merupakan suatu pola sifat dan karakter unik dan permanen ya, yang itu apa ya, memberikan konsistensi ya, artinya dia tetap dan kemudian memberikan suatu individualitas. Jadi dia menunjukkan karakter seorang individu ya, terhadap perilaku seseorang. Jadi personality ini nanti adalah sifat dan karakter yang permanen dan cenderung unik, dan itu menjadi perwakilan, menjadi manifestasi dari siapa dia ya, siapa manusia itu, siapa individu itu, dia menjadi ciri dari individu itu. Nah kemudian sifat-sifat ini nanti akan sifat atau trait ya, itu faktor penyebab yang menyebabkan adanya perbedaan ya. Adanya perbedaan baik dari perilaku, konsistensi dari waktu ke waktu itu satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, kemudian ada lagi nanti karakteristik ya, yaitu sebuah kualitas unik dari seorang individu yang di dalamnya itu memuat atribut-atribut, ada temperamen, ada atribut fisik, ya. Nanti atribut biologis maksudnya, dan juga atribut kecerdasan. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira kepribadian itu apa? Yaitu satu set trait dan karakter ya, apa ya, sekumpulan dalam satu spektrum ya, di dalamnya ada berbagai macam sifat, berbagai macam karakter yang dia cenderung permanen dan konsisten dan menunjukkan siapa diri manusia itu. Nah, selanjutnya teori kepribadian itu kan berasal dari dua kata, teori dan kepribadian. Kepribadian kita singgung sedikit di awal. Nah, sekarang what is a theory? Apa itu teori? Teori itu adalah a scientific theory is a set of related assumptions that allow scientists to use logical deductive reasoning to formulate testable hypothesis. Ya, jadi teori ilmiah itu adalah sekumpulan asumsi yang saling berkaitan, yang saling punya relasi, punya hubungan, yang memungkinkan seorang saintis, ilmuwan ya, teorisi, seorang pakar psikologi misalnya, itu menggunakan penalaran logika deduktifnya untuk merumuskan satu hipotesis, sebuah hipotesis yang itu bisa diuji. Jadi ada kata kuncinya. Dia seperangkat asumsi yang saling berkaitan, kemudian menggunakan penalaran tertentu ya, entah itu deduktif karena dia dari teori nanti diturunkan ke hipotesis-hipotesis ya. Jadi seorang saintis itu menggunakan penalaran deduktif untuk kemudian merumuskan hipotesis yang bisa diuji. Nah, dari hipotesis-hipotesis yang sudah diuji ini nantinya, baik secara empirik, kemudian di lapangan, maupun secara spekulatif nantinya, itu akan dinalar lagi dengan logika induktif, sehingga dapat menguji sebuah teori lagi. Jadi ada hubungan timbal balik antara logika deduktif dan induktif dalam bagaimana seorang saintis itu mengoperasikan hipotesis dan logika berpikirnya. Nah, kemudian ada beberapa konsep yang berkaitan dengan teori ya, dengan teori. Di sini yang pertama ada filosofi, filsafat. Jadi
sebuah teori itu pasti diturunkan dari sebuah filsafat ilmu. Ya, ada satu cabang namanya epistemologi. Jadi bagaimana seorang saintis itu mengkonstruksi teorinya itu pasti dia memiliki mode of thinking, cara berpikir. Nah, cara berpikir ini, cara memperoleh pengetahuan itu disebut dengan epistemologi. Jadi selalu berhubungan dengan epistemologi. Itu pengaruh filsafat. Bagaimana teori diturunkan dari sebuah asumsi filosofis. Kemudian ada spekulasi, speculation ya. Nah, spekulasi ini maksudnya apa ya? Jadi dia tidak hanya melulu dari pengamatan empiris, tapi ada unsur variasi imajinasi di situ. Nah, itulah yang disebut dengan spekulasi. Jadi ada unsur kreativitas di situ. Itulah adanya spekulasi. Ketika seorang saintis hanya menggunakan data empiris, kemudian tidak ada spekulasi di sana, maka sebuah teori tidak akan bisa dikonstruksi dengan baik. Betul. Atau dia tidak akan bisa merumuskan sebuah teori. Itu pengaruh spekulasi ya. Jadi spekulasi ini bukan mengada-ngada, tapi dia variasi imajinatif dalam misalnya dalam terminologi Husserlian gitu ya. Dia menyebutnya sebagai variasi imajinatif. Nah, kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan atau prediksi ilmiah yang cukup spesifik untuk bisa diuji validitasnya melalui suatu metode ilmiah. Nah, biasanya kalau teori kan masih sebuah grand teori besar itu masih sangat umum. Nah, untuk bisa dibuktikan dalam satu pengamatan empiris dalam suatu lapangan penelitian yang sangat kontekstual. Nah, jadi dia diturunkan menjadi hipotesis-hipotesis, prediksi atau perkiraan ilmiah sementara. Hipo sifatnya kan di bawah tesis, hipo dan tesis. Nah, kemudian yang terakhir ada taksonomi. Taksonomi ini klasifikasi ya, klasifikasi berbagai hal berdasarkan hubungan kekerabatannya. Jadi taksonomi ini penting ya dalam sebuah teori. Misalnya Robert McCrae dengan Paul Costa memulai penelitian mereka dengan mengklasifikasikan manusia ke dalam 5 sifat kepribadian. Misalnya teori Big Five gitu ya. Nah, jadi 5 kategori ini itu yang disebut dengan taksonomi. Jadi ada taksonomi, ada klasifikasi. Klasifikasi ini jika dia permanen dan diuji terus-menerus bisa menjadi sebuah teori lagi. Nah, kemudian mengapa teori itu berbeda ya? Ada banyak teori yang berbeda. Jadi nanti setiap teorisi kepribadian atau tokoh pemikir, tokoh psikolog kepribadian ini mendefinisikan kepribadian itu berbeda-beda ya. Ada berbagai perspektif. Sudah yang saya tampilkan ini hanya sebagai contoh. Misalnya ada psychodynamic, kemudian personality trait, ada humanistic, kemudian ada social cognitive. Nah, ini hanya contoh. Kemudian misalnya dari psychodynamic pun nanti ada yang Freudian, ya ada yang ortodoks, kemudian ada yang neo-Freudian, macam-macam ya. Di humanistik pun ada yang lebih ke fenomenologis, ada yang lebih eksistensial, ada yang nanti sosial gitu ya, lebih ke sosialis seperti itu. Ada misalnya Erich Fromm gitu. Nah, mengapa teori berbeda? Ya tentu saja si subjek, dalam hari ini subjek ilmuwan, itu punya latar belakang, tradisi, pendidikan, pengalaman klinis yang berbeda-beda. Nah, kemudian pengaruh zamannya juga, roh zamannya ya, zeitgeistnya itu berbeda-beda. Jadi setiap saintis itu merupakan anak dari zamannya. Seperti itu. Nah, makanya setiap era, nanti setiap periode, setiap aliran, setiap negara, setiap komunitas akademik itu punya perbedaan masing-masing dalam merumuskan teori kepribadiannya. Lantas nanti kita akan melihat apa yang membuat sebuah teori itu menjadi bermanfaat. Nah, di sini ada
interaksi antara teori, hipotesis, penelitian dan data. Nah, di sini paling tidak ada 6 kriteria untuk menguji kebermanfaatan sebuah teori. Yang pertama, sebuah teori yang itu dikatakan berguna apabila dia menghasilkan penelitian-penelitian baru. Dia mengembangkan penelitian, generate research. Ya. Dia mengembangkan penelitian. Terus yang kedua, itu organize data, atau kita urutkan saja falsifiable, ya, artinya dapat diuji kembali, dapat disalahkan. Kalau kalian masih ingat dengan pemikiran Karl Popper, ya, dalam tradisi Popperian, sebuah teori itu mesti bisa difalsifikasi, ya. Bisa dibuktikan memiliki kemungkinan untuk salah. Dengan demikian, maka sebenarnya interaksi teori itu dia pertama confirmed, untuk dikonfirmasi, atau kemudian disangkal, disconfirm. Nah, jadi sebuah teori itu mesti bisa diuji, dibuktikan, baik nanti hasilnya itu mendukung atau mengembangkan teori itu, atau mungkin menyangkal. Nah, ketika sebuah teori tidak bisa diganggu gugat, dia menjadi ada imunitas dalam sebuah teori, maka dia levelnya menjadi dogma. Sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu bukanlah sebuah teori, ya. Itu menjadi dogmatis. Nah, kemudian kategori berikutnya, kategori sebuah teori yang dianggap bermanfaat itu dia organize data. Jadi dia mengorganisasi data, mengorganisasi sebuah pengetahuan, ya. Nah, jadi data itu diolah menjadi kerangka pikir yang dipahami. Ada kesimpulan-kesimpulan, nanti dia mengorganize data-data itu menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Nah, kemudian dia guide action, ya. Guide action artinya dia memandu sebuah tindakan, sebuah teks, sebuah teori, sebuah pemikiran itu memandu subjek untuk melakukan sebuah tindakan, ya. Pemecahan masalah dalam hal ini, ya. Bisa. Nah, kemudian internally consistent, dia punya konsistensi dalam dirinya sendiri, konsistensi internal. Artinya teori itu bisa saja bertentangan dengan teori lainnya. Dia bisa kontradiktif dengan teori lainnya. Akan tetapi dia harus konsisten dengan dirinya sendiri. Nah, maksudnya seperti ini. Teori yang komponen-komponennya memiliki kemiripan secara logis. Batasan terhadap ruang lingkupnya ditentukan dengan sangat hati-hati. Dan karena itu tidak memberikan penjelasan di luar ruang lingkupnya. Ya, jadi teori yang contohnya, misalnya teori yang punya konsistensi internal itu, dia menggunakan bahasa yang konsisten. Teori tersebut tidak menggunakan istilah yang sama untuk dua hal yang berbeda, atau menggunakan dua istilah berbeda untuk sebuah konsep yang sama. Misalnya dalam teori yang dirumuskan dari riset-riset kuantitatif, dia bisa didefinisikan secara operasional. Makanya nanti ada definisi operasional. Misalnya contohnya, kepribadian tipe kepribadian yang ekstrovert itu bisa didefinisikan. Dengan demikian orang bisa membedakannya dengan kepribadian introvert. Jika definisi ekstrovert itu ambigu dengan definisi introvert, maka sebuah teori itu artinya tidak mempunyai konsistensi internal, ya. Dia tidak konsisten di dalam tubuh teori itu sendiri. Nah, kemudian dia kategori berikutnya parsimony, ya, parsimoniously. Artinya dia sederhana, ya. Jadi teori itu dia punya kesederhanaan, dalam artian bukan teori itu asal-asalan, tetapi teori sederhana itu dia menjadi sangat lugas. Teorinya lugas, applicable, mudah diterapkan, tetapi efek penggunaan teori itu sangat bermanfaat. Teori yang sederhana, ya. Jadi dia tidak rumit dalam artian terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang bersifat abstrak sekali, seperti itu. Dia applicable, itu yang disebut dengan teori, terutama dalam tradisi teori kepribadian, ya, dalam psikologi secara umum.
Nah, ini bagaimana hubungan ya, bagaimana interaksi ya, eh, bagaimana interaksi antara teori, kemudian dari teori diturunkan menjadi hipotesis, hipotesis kemudian dilaksanakan menjadi sebuah riset, dari riset kemudian kita mendapatkan riset data, data-data ya. Nah, kemudian dari sini kita data itu kemudian reshape teori, data-data, temuan-temuan finding ya, maksud saya temuan-temuan dari riset ya, berupa data penelitian nanti. Nah, itu bisa untuk membentuk ulang, mengkonstruksi ulang teori. Dia bisa memperkuat, bisa mengkonfirmasi, bisa diskonfirmasi, bisa menyangkal. Ya. Itu yang disebut dengan falsifikasi nantinya. Nah, kemudian dari teori ke data research, itu teori memberikan a meaning terhadap data. Dia memberikan makna terhadap data. Teori memandu sebuah data yang sebelumnya tidak bermakna mungkin menjadi sebuah makna yang bisa disimpulkan, bisa dipahami, bisa dikaji ulang ya, dan itu kemudian bisa bermanfaat dalam suatu pengembangan disiplin keilmuan.